Selamat malam, saudara. Amerika Serikat memutuskan bergabung dengan Israel dalam perang melawan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim menggempur 3 lokasi fasilitas nuklir Iran. Apakah keterlibatan Amerika Serikat bakal menghentikan perang atau justru membuat semakin runyam? Lalu bagaimana pula sebaiknya sikap Indonesia? Kami juga akan memotret kemeriahan puncak peringatan hari ulang tahun ke-498 Provinsi Jakarta. Hari ini 22 Juni 2025, saya Tifal Solesa. Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Kita ke topik pertama, saudara. Korps Garda Revolusi Iran menyatakan telah meluncurkan 40 rudal ke wilayah Israel sebagai balasan atas serangan Amerika Serikat ke situs nuklir Iran. Sebagian rudal yang diluncurkan adalah rudal terbesar Iran, Khorram Shahir 4. Iran menyatakan rudal Khorram Shahir 4 dapat membawa beberapa hulu ledak sekaligus. Iran mengklaim rudal presisi tinggi ini punya daya rusak yang dahsyat dengan jangkauan hingga 2.000 km dan bisa membawa hulu ledak seberat 1.500 kg. Juru bicara Garda Revolusi Islam Iran, Kolonel Iman Tajik menyebut rudal Khorram Shahir 4 ini juga baru dipakai perdana dalam perang kali ini. در این عملیات برای نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهکی خیبرشکن از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخرب‌تر و مؤثرتر استفاده شد. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengutuk serangan Amerika Serikat terhadap 3 fasilitas utama nuklir negara itu. Menlu Iran bilang negaranya akan mempertahankan kedaulatannya. Abbas bilang peristiwa pagi ini keterlaluan dan akan memiliki konsekuensi yang kekal. Sesuai dengan piagam PBB dan ketentuan-ketentuannya yang memungkinkan respons yang sah untuk membela diri, Iran memiliki semua pilihan untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan, dan rakyatnya. Abbas pun meminta Dewan Keamanan PBB mengadakan sesi darurat untuk mengutuk serangan itu. Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. In accordance with the UN Charter and its provisions allowing a legitimate response in self-defense, Iran reserves all options to defend its security, interests, and people. Menlu Iran Abbas Araghchi pernah mengingatkan akan sangat berbahaya bagi semua pihak jika Amerika Serikat bergabung dalam agresi Israel. Kementerian Luar Negeri Iran juga mengklaim Amerika Serikat yang di tengah-tengah proses diplomatik yang mengkhianati diplomasi. As everybody knows, we were in the middle of negotiations with the United States, and we were supposed to meet for the 6th round on 15 June. Then all of a sudden, the Israelis decided to attack us on 13, only 2 days before the negotiations. It is obvious that they are against diplomacy. It is obvious that they don't want, a peaceful, settlement of this issue. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi serangan terhadap 3 situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Presiden Trump mengatakan serangan mendatang terhadap Iran akan jauh lebih besar jika tidak ada kesepakatan damai. Trump juga berterima kasih kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena sudah bekerja sama sebagai tim. Tonight I can report to the world
that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons langkah Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran sebagai keputusan berani. Netanyahu menyinggung Trump, menunjukkan kekuatan yang dinilainya bisa mengubah sejarah. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. Di lain pihak, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres prihatin dengan penggunaan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Via akun X, Guterres menyebut tindakan Amerika sebagai eskalasi berbahaya yang mengancam perdamaian dunia dan keamanan internasional. Atas konflik ini, Guterres bilang tidak ada solusi militer. Satu-satunya jalan ke depan adalah diplomasi. Satu-satunya harapan adalah perdamaian. Amerika Serikat pada Minggu pagi menyerang 3 situs nuklir di Iran. 3 situs nuklir itu berada di 3 kota yang berbeda, Natanz, Fordow, dan Isfahan. Situs di kota Natanz yang berlokasi 250 km dari Teheran merupakan fasilitas pengayaan uranium terbesar Iran. Situs nuklir Fordow yang posisinya di dekat kota Qum merupakan fasilitas yang paling dirahasiakan Iran dan berada di dalam tanah. Sementara situs di kota Isfahan merupakan lokasi pusat penelitian nuklir Iran. Saat menyerang fasilitas nuklir Iran, Amerika Serikat mengerahkan 6 pesawat pengebom B-2. Pesawat-pesawat itu membawa bom GBU-57A atau GBU-57A/B. Bom ini sering disebut sebagai penghancur bunker. Kementerian Luar Negeri Indonesia telah mengevakuasi 97 warga negara kita untuk keluar dari Iran seiring memanasnya konflik Iran-Israel. Bagi warga yang masih bertahan, pemerintah meminta bersedia dievakuasi dan jangan menunggu situasi semakin parah. Eskalasi perang Iran-Israel makin meningkat. Kementerian Luar Negeri mengimbau seluruh WNI yang berada di Iran bersedia dievakuasi. Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Juda Nugraha menyebut masih ada sekitar 250 WNI di kota Qom Iran yang menolak evakuasi karena merasa wilayah tersebut aman dari serangan Israel. Namun Kemenlu mengimbau WNI di Iran tidak menunggu sampai konflik meluas. Sebagian memang masih memilih untuk tetap tinggal di Iran karena merasa masih aman. Memang kita pahami mayoritas WNI kita yang ada di kota Qom, ya, sejumlah sekitar 250-an memang relatif tidak diserang. Namun sekali lagi kami selalu menyampaikan potensi eskalasi ke depan dapat tinggi. Tadi kita selalu menghimbau ya bagi yang tetap menetap agar mengurangi pergerakan keluar rumah untuk hal-hal yang non esensial dan sedapat mungkin mengikuti arahan evakuasi yang sudah ditetapkan oleh KBRI Teheran. Jangan menunggu sampai situasi menjadi keotik karena tentu ketika suasananya sudah semakin keotik, kemampuan KBRI akan sangat terbatas untuk bisa melakukan langkah-langkah penyelamatan. Sebelumnya pada Sabtu 21 Juni, Kemenlu telah mengevakuasi sebanyak 97 WNI dari total 386 WNI di Iran. Evakuasi WNI dilakukan lewat jalur darat dari Teheran menuju kota di perbatasan di Azerbaijan. Setelah itu, WNI dijemput oleh petugas KBRI dan dibawa ke Baku, ibu kota Azerbaijan. Mereka menggunakan 4 bus dan mobil menempuh perjalanan selama 16 jam.
Setelah beristirahat di Baku, WNI akan diterbangkan ke Jakarta pada 23 Juni. Potensi eskalasi di Timur Tengah semakin meningkat setelah Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran. Pemerintah Indonesia harus bergerak cepat untuk melindungi dan memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Saat ini lewat pukul 4 sore waktu Baku, Azerbaijan. Sejauh mana proses evakuasi warga negara Indonesia di Iran? Kami akan berbincang dengan salah satu WNI yang ikut dalam rombongan pertama evakuasi dari Iran, Ali Asgar Falullah. Mas Ali dengan Tifal, selamat sore untuk Anda di sana, Mas. Ya, selamat sore dengan Mas Tifal. Betul. Ya, saya mau pastikan dulu Anda dalam kondisi aman dan sehat di Baku saat ini? Alhamdulillah kami dalam posisi aman dan sehat. Semuanya alhamdulillah juga berjalan lancar. Oke. Proses Anda berangkat menuju ke Baku itu sesulit apa sejauh ini? Karena kan eskalasinya makin tinggi ya, makin intens konflik antara Iran dan Israel ini. Apakah ada hambatan saat Anda menuju ke Baku? Saat menuju ke Baku, alhamdulillah ya, selama perjalanan itu cukup lumayan lancar. Saya itu kan dari Shiraz, itu dari hari Rabu malam, kemudian sampai di Tehran. Kemudian kita bermalam di KBRI sampai Jumat paginya. Dari Jumat pagi kita diantar ke perbatasan Baku, kita kira-kira sampai jam 7 malam hari Jumat. Dan yang lumayan menghambat adalah memang pembatasan internet pada saat itu, on-off internetnya. Sehingga saat kita sampai di sana memang ada sedikit hambatan komunikasi. Kemudian juga sebelum kita keluar ada beberapa rombongan negara lain yang lumayan cukup banyak sehingga kita dibelakangkan. Ya, tapi pada akhirnya kita sampai dengan selamat dan lancar, tidak ada kendala serius, alhamdulillah. Kalau pengumpulan dokumen untuk proses Anda perjalanan dan teman-teman menuju pulang ke Indonesia lagi ada hambatan nggak, Mas? Itu hambatannya sama, karena kan pengumpulan dokumen itu online. Jadi kita mengirimkan lewat aplikasi chat, kemudian ya itu hambatannya karena internet itu tadi. Oke. Tapi yang juga mau saya tanyakan begini, karena kan belum semua warga kita bersiap untuk pulang seluruhnya, 300-an orang itu menuju kembali ke tanah air dengan alasan areanya masih aman. Beri kami gambaran sesungguhnya, Mas, apakah betul masih ada area yang aman di Iran untuk saat ini? Jadi begini, kan yang namanya perang itu nggak mungkin semua dipukul bom rata ujung petaknya kan. Pasti yang namanya perang yang disasar itu lokasi militer A, industri B, kemudian pemerintah apa. Jadi memang ada beberapa kota yang relatif aman gitu, seperti kota Qum, seperti kota Mashhad, dan juga banyak dari WNI kita ini yang memang masih banyak berurusan dengan sekolahnya, dengan pekerjaannya. Ada juga yang memang kendala jauh dari Tehran, jadi belum bisa dievakuasi. Memang saya harap juga insya Allah akan ada evakuasi susulan sih, supaya kita bisa selamat semuanya, itu sih paling. Dan Anda harapkan. Pribadi, sorry saya potong, dan Anda pribadi memilih untuk dievakuasi ini atas alasan apa? Area Anda tinggal tuh masih daerah yang cukup intenskah konfliknya di sana? Jadi perlu digarisbawahi ya, sebenarnya pertahanan Iran itu sangat amat kuat. Itu perlu digarisbawahi. Kemudian mayoritas serangan-serangan yang masuk ke dalam Iran itu bukan langsung dari Israel. Gitu. Yang saya lihat rudal-rudal yang berekor panjang, yang punya asap panjang begitu, sama sekali saya tidak lihat yang ada masuk. Rata-rata itu kalau dari laporan yang ada, itu drone attack atau bom yang dari mobil. Dan itu dilakukan di dalam Iran itu sendiri. Gitu. Jadi ya kalau dibilang setiap hari ada penangkalan di udara ya ada, tapi apakah itu Israel yang menyerang langsung? Tidak. Nyatanya adalah Israel babak belur dihajar Iran gitu. Babak belur dihajar itu Israel manggil Amerika, mamanya sendiri kan. Dan Anda pribadi memilih untuk ikut dalam proses evakuasi ini alasannya kenapa, Mas? Karena memang saya rasa kan
kita lihat eskalasi makin meninggi kan. Saya sudah tahu nih Israel dihajar habis-habisan sama Iran. Pasti Amerika ikut-ikutan. Nah, karena saya melihat kemungkinan ada eskalasi lebih, kemudian kota saya juga lumayan ada banyak pencegatan di udara, jadi setiap malam itu ya saya putuskan untuk ikut evakuasi. Anda persisnya di Iran itu berdomisili di wilayah mana, Mas? Shiraz. Di kota Qum kah atau di kota lain atau di area mana? Shiraz. Oh, oke. Dan skemanya sejauh ini, kalau dari informasi pihak KBRI kepada Anda dan teman-teman, skema pemulangannya akan bagaimana nanti? Pemulangannya ini kan sekarang kita di Baku ya. Insya Allah besok sore itu awal nanti dipulangkan bertahap. Jadi dari besok jam 5 sore, sebagian yang prioritas, yang punya anak-anak dan wanita dan ibu-ibu menyusui, itu duluan dipulangkan. Kemudian bertahap yang lain juga itu dipulangkan. Karena memang ini kan musimnya musim panas, sehingga banyak yang melakukan penerbangan perjalanan liburan lah dari dalam Azerbaijan ke luar negeri. Dan itu diberangkatkan tetap di hari yang sama ya, satu hari yang sama untuk besok itu semuanya akan diberangkatkan 97 itu ya? Tidak, secara berkala. Karena kan kita tidak cukup tiketnya, ya kan? Ya, mungkin kita bisa beli tiket satu hari 97 langsung satu maskapai semuanya ke Indonesia kan susah begitu. Oke. Karena masih ada warga negara kita yang memilih untuk bertahan setidaknya sampai dengan saat ini di Iran, kira-kira Anda mau menyampaikan pesan apa nih? Karena kondisinya makin kesini makin intens juga kan? Ya. Pesannya sih ya jaga kesehatan baik-baik. Yang pasti kita harus menjauhi pusat-pusat militer, perindustrian dan juga pemerintahan sih, itu yang paling penting. Selebihnya kita juga harus terus update dengan berita dan eskalasi yang ada, jangan sampai kita ketinggalan informasi sehingga kita terjebak dan sebagainya lah itu. Dan saya harap Anda dan juga teman-teman warga negara Indonesia yang saat ini sudah berada di Baku, proses pemulangan bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan berarti. Mas Ali, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita bersama kami. Sehat selalu untuk Anda di sana ya Mas ya. Selamat sore. Ya, selamat sore. Amerika Serikat bergabung dengan Israel untuk ikut menggempur Iran. Akankah serangan Amerika ini bisa memantik perang semakin meluas? Kami akan bahas sebentar lagi. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime. Iran akan benar-benar melakukan jawaban atas serangan Amerika Serikat. Jadi kita siap-siap melihat suatu potensi perang dunia ketiga. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Amerika Serikat turun tangan di perang Israel dan Iran. Presiden AS Donald Trump mengklaim telah menghancurkan 3 situs nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan. Dukungan Amerika Serikat untuk menggempur Iran disambut pujian oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu bilang langkah Trump menyerang Iran menunjukkan kekuatan Amerika yang bisa mengubah sejarah. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. Iran langsung membalas serangan.
Kop Garda Revolusi Iran menyatakan 40 rudal telah diluncurkan ke wilayah Israel sebagai balasan serangan Amerika dan Israel. Juru bicara Garda Revolusi Iran Kolonel Iman Tajik mengungkap serangan balasan itu menggunakan rudal terbesar Iran, Khorram Sharir 4. Rudal tersebut memiliki jangkauan hingga 2.000 km yang baru pertama kali digunakan dalam perang Israel-Iran. در این عملیات برای نخستین بار از موشک بالستیک چند کلاهکی خیبرشکن از نسل سوم موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران با بهره‌گیری از تاکتیک‌های جدید و غافلگیر کننده جهت اصابت دقیق‌تر، مخربتر و مؤثرتر استفاده شد. Sejak Israel dan Iran saling serang 13 Juni lalu, keduanya saling menembakkan rudal-rudal andalannya. Namun kini kekuatan militer Israel bertambah, dibuktikan dengan serangan Amerika Serikat ke Iran. Tak hanya menyasar fasilitas nuklir dan pertahanan kedua negara, perang Israel dan Iran juga menghancurkan pemukiman warga. Kementerian Kesehatan Iran mengungkap, korban jiwa serangan Israel sebanyak 430 orang dan lebih dari 3.500 lainnya luka-luka dari 13 hingga 22 Juni. Sementara otoritas Israel menyatakan 25 orang tewas dan 2.500 orang terluka akibat serangan balasan Iran dari tanggal 13 hingga 19 Juni. Israel dan Iran sudah jadi musuh bebuyutan sejak 2 dekade lalu. Ketegangan meningkat tajam awal 2020 ketika Jenderal Qasim Soleiman, arsitek regional Iran, dibunuh oleh serangan drone Amerika Serikat di Baghdad atas dukungan intelijen Israel. Jurang konflik kedua negara pun semakin dalam. Pengamat hubungan internasional Universitas Pajajaran Teuku Reza Shah menganalisis, kini Iran menyiapkan serangan balasan. Serangan itu tak hanya menyasar Israel, tapi berpotensi menyasar sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah yang berisiko memicu Perang Dunia Ketiga. Sekaranglah saatnya di mana Iran akan benar-benar melakukan jawaban atas serangan Amerika Serikat ini, dan kemungkinan besar sasarannya adalah basis-basis militer Amerika Serikat yang ada di Timur Tengah. Jadi kita siap-siap melihat suatu potensi Perang Dunia Ketiga, di mana ada basis-basis Amerika Serikat di Syria, di Irak, di Yordan, kemudian di Kuwait, di Bahrain, di Qatar, Uni Arab Emirat, dan di Saudi Arabia. Presiden Prabowo Subianto menilai Rusia akan punya pengaruh untuk menurunkan eskalasi peran Israel dan Iran. Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengecam serangan Israel terhadap Iran sebab berisiko mengganggu stabilitas perdamaian internasional. Rusia lebih besar ya di kawasan itu, khususnya dengan pemerintah Iran. Jadi saya kira peran dari pemerintah Rusia akan sangat besar. Ya, semua akan berusaha untuk deeskalasi. Semua kan kita ingin semua turunkan suhu, kita ingin cari penyelesaian yang damai untuk semua pihak. Pemerintah mengimbau warga negara Indonesia di Iran bersedia dievakuasi. 97 dari total 386 WNI telah dievakuasi melalui jalur perbatasan ke wilayah Azerbaijan. Selain itu, Kemlu pun akan mengevakuasi warga di Israel dengan bantuan KBRI di Kairo, Mesir. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah Amerika Serikat ikut bergabung dengan Israel untuk menyerang Iran, apakah perang di kawasan Timur Tengah ini akan segera berakhir atau malah konflik ini akan makin luas? Dan sejauh mana Indonesia bisa ikut berperan membantu mewujudkan perdamaian di kawasan itu? Kami akan diskusikan ini bersama pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Assalamualaikum Mas Hasib, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Mas Tifa. Terima kasih sudah bergabung lagi bersama kami kali ini. Saya coba lihat atau kita diskusikan satu sisi dulu. Awalnya Amerika Serikat bilang tidak ikut campur dalam konflik dua negara ini, tapi belakangan juru bicara Gedung Putih bilang bahwa Presiden butuh waktu 2 minggu untuk mempertimbangkan ikut terlibat atau tidak, dan belum genap 1 minggu, bahkan pertengahan minggu pertama saja belum jalan, sudah diputuskan untuk menyerang 3 situs nuklir di Iran. Anda membacanya ini tujuannya buat apa? Iya, terima kasih Mas. Saya terus terang beberapa minggu atau beberapa hari setelah Presiden Trump dilantik pada tanggal 20 Januari 2025, saya menulis di Kompas, judulnya kurang lebih Trump dan Strategi Dua Tangan.
ini terinspirasi dari lagu lama di Indonesia yang kurang lebih bunyinya itu madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kenapa saya angkat itu? Karena saya melihat dari awal Presiden Trump ini sepertinya memang memainkan strategi dua tangan. Saat itu konteksnya baru di Gaza, yaitu ketika beliau di satu sisi mengizinkan kembali bom-bom yang dilarang di eranya Biden dikasih kepada Israel, tapi di sisi yang lain, tangan yang lain, dia mendorong agar tercipta gencatan senjata di antara Hamas dan Israel. Nah, saya melihat dalam konteks yang lebih besar hari ini sepertinya juga strategi yang kurang lebih sama yang sedang dimainkan oleh Presiden Trump dan Netanyahu, yaitu yang tangan pertama atau tangan satunya digunakan untuk perundingan, yang itu adalah diberikan harapan kepada Iran minimal sebelum tanggal 13 ya. Iran cukup percaya dengan itu. Tapi tanpa disadari bahwa tangan yang lain, terutama melalui Netanyahu, kemudian melakukan sebuah serangan yang disebut sepihak. Tapi kalau kita ukur dari pernyataan kedua pemimpin pagi ini, Trump dan Netanyahu, maka sebenarnya istilah sepihak itu sepertinya kurang pas. Dalam hal ini dugaan Iran dari awal bahwa Amerika turut serta dalam serangan 13 Juni, saya menduga itu sebagai sebuah kebenaran, walaupun apa yang sudah diduga oleh Iran tidak diantisipasi lebih lanjut, sehingga strategi yang sama kurang lebih menjebak Iran untuk yang kedua kalinya pada pagi hari ini. Di mana ketika Iran sedang asik berunding, kali ini bukan dengan Amerika tapi dengan beberapa negara Eropa, terutama Prancis dan Inggris dan beberapa perwakilan yang lain yang datang, lalu kemudian tanpa mungkin juga diantisipasi di pagi harinya waktu di kita, lalu kemudian Amerika mengumumkan secara sepihak untuk melakukan sebuah serangan langsung kepada 3 fasilitas nuklir itu. Dan yang dijadikan sebagai kedok untuk mengalihkan perhatian Iran adalah statement-statement yang juga muncul dari Trump sendiri. Misalkan bahwa 2 minggu akan diberikan kesempatan untuk berdiplomasi. Jadi saya menganggap ini permainan dua tangan yang memang sengaja digunakan. Saya pernah sampaikan juga di Kompas TV. Satu kanan adalah pendekatan militer, satu tangan adalah pendekatan perundingan, tapi ujungnya adalah sama, bagaimana Iran tidak memiliki senjata nuklir. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan ini, saya kutip dari Bloomberg, nilai bantuan militer Amerika Serikat untuk Israel itu 62 triliun rupiah per tahun atau setara 3,8 miliar dolar Amerika berdasarkan kesepakatan jangka panjang. Apakah ada pengaruhnya terkait dengan hal itu? Ya, tentu saja di balik semua perang-perang itu akan ada angka-angka yang juga bermain, angka-angka yang menjadi hitungan gitu. Karena sekali lagi dalam perang seperti ini selalu ada bisnis persenjataan, kepentingan perekonomian yang dipertaruhkan atau yang menjadi perhatian daripada para pihak yang terlibat dalam perang tersebut. Ada juga kekhawatiran bahwa ini eskalasinya bakal makin luas. Termasuk ada yang membaca jangan-jangan nanti akan ada reaksi juga dari kelompok-kelompok militan pro-Iran untuk merespon balik ikut sertanya Amerika Serikat dalam konflik ini. Sejauh mana itu Anda baca? Saya membacanya untuk lebih teliti begini, Mas. Bahwa kemungkinan akan ada serangan dari Iran, itu kalau kita ikutin dari statement yang disampaikan per sekarang, itu ada dua yang sangat ditekankan, yaitu perlawanan melalui jalur katakanlah hukum melalui PBB untuk memberikan kecaman dari dunia kepada Amerika bahwa ini adalah tindakan yang di luar hukum, melanggar hukum. Dan yang kedua, upaya pembalasan melalui serangan militer. Nah, cuman menurut saya Iran juga akan menghitung secara presisi kalau kemudian mau menargetkan katakanlah pangkalan-pangkalan militer ataupun kepentingan Amerika yang ada di Timur Tengah. Kenapa? Karena walaupun memang secara de facto kepentingan mereka ada di negara-negara Timur Tengah ini, Iran tidak akan lupa bahwa negara-negara Timur Tengah sekarang ini sedang berada dalam puncak hubungan baik dengan Iran. Terutama setelah Arab Saudi sebagai salah satu negara yang paling menentukan sekarang di Timur Tengah melakukan rekonsiliasi dengan Iran setelah sebelumnya terlibat dalam krisis yang berkepanjangan. Nah, artinya apa? Kalaupun Iran mau melakukan serangan terhadap kepentingan-kepentingan Amerika di kawasan, saya menduga Iran tidak akan menyinggung istilahnya
kolam yang tenang, yang sedang berada dalam hubungan yang baik. Terutama kalau kita bicara tentang katakanlah serang menyerang dan balas membalas serangan di antara Israel dengan Iran, maka kan sebenarnya sekarang secara de facto masyarakat Timur Tengah memiliki kenyataan bahwa yang menjadi penguasa di Timur Tengah sekarang bukan hanya Israel, tapi juga Iran bisa menjadi perhatian. Nah, selama ini negara-negara di Timur Tengah ini terlibat dalam sebuah hubungan yang tidak dipublikasikan dengan Amerika bahkan dengan Israel karena masyarakatnya itu justru bersikap anti terhadap Israel. Nah, kalau menjadi dengan Iran, saya menduga bahwa hubungannya akan lebih genuine dan akan lebih diterima oleh akar rumput dan juga oleh elitnya. Nah, oleh karena itu dugaan saya kalaupun Iran akan memberikan serangan balasan kepada simbol-simbol kekuatan dan kepentingan Amerika di kawasan terutama, maka dia akan memperhitungkan tidak terjadi gesekan baru dengan negara-negara setempat. Karena kalau sampai terjadi gesekan baru dengan negara setempat, maka Iran sendiri juga yang akan dirugikan, bukan Amerika. Sehingga poinnya Anda mengatakan bahwa eskalasi untuk menyerang aset-aset di kawasan-kawasan Timur Tengah di sekitar Iran itu akan kecil kemungkinannya, begitu? Kemungkinannya tetap ada, tapi pasti dilakukan secara presisi. Nah, yang terbaru justru yang disampaikan oleh Iran, kemungkinan serangan dilakukan kepada negara-negara yang menyuplai senjata ke Israel. Nah, ini kalau ini berarti arahnya bisa jadi ke Eropa. Bisa jadi ke negara-negara yang selama ini menjadi penyuplai senjata kepada Israel yang digunakan untuk terutama membunuh warga sipil di sekitar Israel, terutama di Palestina, khususnya di Gaza. Kenapa saya tanyakan masalah aset Amerika itu merespon dari serangan atau ikut sertanya Amerika ke sini? Karena kalau kita kutip lagi pernyataan dari Dubes Amerika untuk Israel, Mike Huckabee waktu itu melalui akun X tanggal 18 Juni menyampaikan bahwa sudah menyiapkan penerbangan evakuasi dan keberangkatan kapal pesiar untuk warga negara yang ada di situ. Jadi ada bayangan bahwa habis ini aset-aset Amerika Serikat juga akan menjadi target berikutnya sebagai balasan itu tadi. Iya, saya juga menduga ke sana, walaupun tambahan dari saya adalah serangan itu akan dilakukan secara lebih presisi. Mungkin lebih presisi daripada yang berkembang di dalam negeri kita, Mas. Ini betul-betul akan lebih presisi karena tidak akan dipastikan mengganggu kepentingan negara yang bersangkutan, apalagi sampai menimbulkan negara tersebut berada dalam hubungan konfliktual dengan Iran. Sekali lagi kan negara-negara ini dalam kenyataan perkembangan teknologi persenjataan sekarang ini justru menjadi potensial market bagi Iran ke depan. Karena sekali lagi apa yang ditampakkan oleh Iran itu sangat menjadi pembeda daripada waktu-waktu sebelumnya. Satu hal lagi, karena Presiden Rusia Vladimir Putin sudah sempat bilang, Kremlin sempat bilang atau mengonfirmasi Rusia siap untuk turun tangan tapi sebagai mediator untuk memediasi sebagai penengah. Dengan Amerika Serikat turun tangan di sini, apakah kemungkinan Rusia akan berubah pikiran, Mas? Saya melihat secara strategis, secara global, memang dengan Iran menjeburkan diri di dalam perang ini, itu tidak menambah nilai strategisnya. Justru yang pertama dia semakin digunakan oleh Netanyahu untuk kepentingan Israel. Jangan lupa Israel itu kalau kita baca sejarahnya punya kecenderungan untuk memanfaatkan teman-temannya untuk kepentingan katakanlah pertahanan dia. Kita angkat misalkan kasus perang Irak dan Amerika. Itu kan kurang lebih sama. Bahwa itu diangkat persoalan soal nuklir dan yang berperang akhirnya Amerika dan yang menang yang istilahnya kongko-kongko di dalam ruangan itu adalah pemimpin daripada Israel. Jadi Amerika yang membayar semua harga yang harus dibayar dan setelah berhasil Saddam sudah habis ya Israel yang menikmati semuanya. Amerika tetap aja menjadi kecaman oleh pihak-pihak yang dianggap terganggu oleh cara-cara Iran, oleh cara-cara Amerika. Justru Mas Tipa, saya melihat dengan Amerika menjeburkan diri dalam perang seperti ini menambah hidup kartunya Rusia dan Putin. Karena sekali lagi menjadi tambahan kartu bagi Putin untuk istilahnya bernegosiasi dengan Amerika. Kalau selama ini Putin hanya punya Rusia, Putin hanya punya Ukraina dan dia terlibat langsung dalam perang di situ, maka justru kartunya ada di Iran yang ada di Amerika. Amerika tidak pernah langsung. Jadi dia menjadi mediator, tapi justru dalam konteks perang ini Amerika turun ke medan tempur secara langsung, justru Putin memiliki kartu yang hidup yang lebih
karena dia tidak terlibat langsung dalam perang Iran dengan Israel. Dengan demikian dia menawarkan kepada Amerika untuk menjadi mediator, dan itulah nilai tambah yang saya maksud tadi secara diplomatik, secara diplomasi yang sekarang dimiliki oleh Putin dengan realitas politik dan konflik yang ada sekarang. Dengan tingginya eskalasi yang ada sekarang, ada kemungkinan tidak menurut Anda Iran akan menutup Selat Hormuz? Karena kan ini bisa efeknya ke segala sisi nanti. Kalau kemungkinannya itu sudah mungkin, karena itu sudah dinyatakan juga oleh otoritas Iran, bahkan sebelum itu dilakukan. Cuman sekali lagi, Iran ini kan sekarang juga istilahnya mengetes, Mas. Saya baca di salah satu sumber bahwa dia menelunya kemungkinan akan ke Rusia. Yang saya sebut mengetes adalah, ini kan Iran sedang menguji kira-kira negara yang mana yang betul-betul menjadi kawan ketika Iran dalam keadaan terpojok dan dikeroyok seperti sekarang ini. Nah, dalam konteks itu, maka kemudian Rusia dan Cina itu yang selama ini katakanlah berada di belakang Iran, maka akan dilihat sejauh mana kesungguhannya di dalam persekutuan ini. Jadi ini akan menarik kita lihat ke depan. Mas Hasibullah Satrawi, terima kasih banyak sudah mau berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu ya Mas, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jakarta tumpah ruah di lapangan Banteng merayakan ulang tahun ke-498 Jakarta. Lengkapnya sebentar lagi.